kaum muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala petunjuk Allah, sehingga pada hari Jumat yang penuh barakah ini kita masih bersama-sama duduk di dalam masjid berta'abbudiyah, menyembah Allah, mendekatkan diri kepadanya, supaya kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya kepadanya. Dan salah satu cara seorang hamba Allah memohon, meminta pertolongan Allah adalah dengan ibadah salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sifat sabar dan ibadah salat. Wa innaha lakabirah, tapi sesungguhnya memohon pertolongan kepada Allah lewat ibadah salat itu berat dan amat sangat berat, kata Allah. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sekalian. Mari sejenak kita bertafakkur dengan ayat Allah, tepatnya pada surah Al-Anfal ayat yang kedua. Semoga syarahan singkat dalam khutbah Jumat ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga apa-apa yang Allah sampaikan lewat ayat tersebut akan menjadi ilmu dan petunjuk bagi kita untuk beramal. Karena tidak semua amalan yang baik itu diterima oleh Allah, kecuali yang beramal itu dengan ilmu yang benar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق karim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada ayat yang kita bacakan tadi, Allah
menceritakan kepada kita bahawa sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang yang beriman yang apabila zukirallah, disebutkan Allah, Ismul A'zam, nama yang paling tinggi, Allah, dia mendengar seseorang menyebutkan Allah, fi'il madi majhul, dilakukan oleh orang lain dan dia mendengar. Apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka reaksi pada dirinya adalah bergetarlah hatinya. Ini adalah merupakan ciri orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Orang yang beriman dan benar-benar beriman, yang apabila disebutkan nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Maka contoh dalam kehidupan, bagaimana orang-orang yang beriman dan benar-benar beriman ketika mendengar kumandang azan. Lafaz azan diawali dengan takbir, dan lafaz takbir diawali dengan kalimah Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka orang yang beriman ketika mendengar nama Allah disebutkan 5 kali sehari semalam, dia mendengar kalimah azan ini dikumandangkan dari masjid, dari menasah musalla, maka orang yang benar-benar beriman pasti akan memenuhi panggilan tersebut. Sesibuk apapun dia, selagi dia tidak berurusan dengan nyawa manusia, kalau hanya berhadapan dengan pekerjaan, hanya berhadapan dengan laptop, hanya berhadapan dengan komputer, itu pasti akan lebih bisa dia tinggalkan dibandingkan terus-menerus mengerjakan aktivitas dan mengabaikan panggilan Allah. Maka kita bisa melihat dan mengevaluasi, melihat diri kita dan orang lain. Allah telah memberikan sebuah petunjuk, siapakah hambaku yang benar-benar beriman, maka bisa kita rasakan sendiri dan kita lihat reaksi ketika azan dikumandangkan. Tidak semua umat Islam, tidak semua orang yang benar-benar yang telah mengaku dirinya beriman kepada Allah, secara lisannya dia katakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kami juga beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah. Salah satu buktinya mereka tidak memenuhi panggilan Allah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Wajilat qulubuhum, para ulama tafsir berpendapat bagaimana getaran hati yang terjadi pada hati orang yang beriman ketika mendengar azan dikumandangkan. Bertambah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaulah kita mendengar azan dan kita tidak memenuhi panggilan azan tersebut, kita terus melakukan aktivitas, kita tidak menegakkan salat, maka berarti hati kita dalam keadaan berpenyakit, hati kita dalam keadaan yang sangat perlu diperhatikan.
pembersihan hati. Karena orang-orang yang punya penyakit-penyakit hati, maka dia akan berat untuk menegakkan ibadah salat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua, kondisi orang yang beriman ketika dibacakan, tuliyat, dibacakan alaihim, kepada mereka, bukan mereka yang membaca, tapi ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, Al-Quran. Bagaimana keadaan orang yang beriman? Zadathum imana, bertambah iman mereka kepada Allah, bertambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman sangat rindu dengan Al-Quran dibacakan. Orang yang beriman hatinya akan tenang ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Bukan sebaliknya, sebahagian orang merasa terganggu, merasa bising dan tidak tenang ketika Al-Quran dibacakan. Berhati-hatilah kita. Ketika hati ini sudah tidak tenang ketika mendengar Al-Quran dibacakan, berarti hati ini sudah berpenyakit, dan itu perlu dibersihkan penyakit-penyakit tersebut. Apabila penyakit itu tidak kita bersihkan, fazadahumullahu marada, Allah akan menambahkan penyakit-penyakit tersebut ke dalam hati kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanyalah orang yang beriman, mereka itu benar-benar bertawakal, benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin apapun yang mereka lakukan itu hanya sebatas usaha mereka. Apapun yang menjadi aktivitas kita hari ini itu hanya sebatas kerja kita. Namun segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, apa yang terjadi pada diri kita masing-masing, itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman, orang yang bertawakal, orang yang berserah diri adalah orang yang menegakkan salat. Maka kita yang sedang salat berarti kita sedang berserah diri kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang bertawakal, mereka akan gunakan harta apa yang telah Allah berikan kepada mereka, apa yang telah Allah titipkan pada mereka, kemudian mereka gunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup dari ayat ini, kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apabila bergetar hati kita ketika dibacakan Al-Quran, apabila bertambah iman kita ketika Al-Quran dibacakan, apabila kita berserah diri kepada Allah dan kita menegakkan salat serta berinfak, ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah sebenarnya orang-orang yang beriman. Al-mu'minuna haqqan, merekalah yang betul-betul beriman. Ternyata ada orang yang beriman yang tidak benar. Ada orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tetapi hanya sebatas lisan dan tidak bisa dia buktikan dengan perbuatan. Khadijah Al-Kubra, istri baginda Rasulullah, begitu memeluk Islam, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia buktikan dengan mengorbankan seluruh harta bendanya untuk agama Allah. Bilal bin Rabah, seorang budak masuk Islam, maka dia harus ikhlas tubuhnya diseret oleh kuda di tengah pasir, terkelupas kulitnya, mengucur darahnya, tapi tetap pada kalimah Ahad, Allahu Ahad, Allah yang satu. Maka merekalah yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan orang yang benar-benar beriman, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim, Allah akan berikan derajat yang tinggi di sisi Allah, wa maghfirah, dan ampunan dari setiap dosa yang pernah dia lakukan, wa rizqun karim, dan surga yang sangat baik untuknya,
pahala yang agung untuknya, tempat yang mulia untuknya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam salat Jumat ini adalah termasuk orang-orang yang bergetar hati kita setiap kita mendengar lafaz Allah disebutkan. Yang kedua, semoga kita bertambah iman kita setiap ayat-ayat Allah dibacakan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, mendirikan salat dimanapun kita berada, dalam keadaan mukimin atau musafir tetap menegakkan salat, dalam keadaan sehat ataupun sakit tetap menegakkan salat. Dan semoga apa yang Allah titipkan pada kita, baik harta benda ataupun ilmu, tenaga, ide, pendapat, semoga itu semua bisa kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan berikan kepada kita derajat yang tinggi di sisinya, dan Allah mengampuni segala dosa dan salah kita. Dan semoga nanti di akhirah Allah tempatkan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.